Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas Kilat Girl from Nowhere Season 1. Dan aku akan membahas 3 episode sekaligus. Daripada lama, mari kita lanjut. Episode 1 berjudul The Ugly Truth. Episode 1 ini mengisahkan tentang Nano yang masuk sebagai murid baru di salah satu sekolah yang baru-baru ini mendapat gelar sekolah paling murni tahun ini. Namun apakah benar murni sesuai dengan gelarnya? Mari kita bahas. Menceritakan tentang seorang guru bernama Pak Win yang memiliki keluarga kecil, yaitu satu orang anak perempuan bernama Wow dan istrinya bernama Wan. Terlihat sekali jika Pak Win sangat menyayangi keluarga kecilnya, terutama anak sematawayangnya. Bahkan Wow putri Pak Win juga sangat mengidolakan Pak Win sebagai ayah terbaiknya. Namun di balik sikap manis Pak Win, ternyata terdapat rahasia kelam di dalamnya. Berkedok pembuatan video meditasi untuk sekolah, ternyata selama ini Pak Win sudah banyak melecehkan siswi sekolah itu. Nano yang mengetahuinya berusaha menghukum Pak Win dengan caranya sendiri. Nano berpura-pura ikut berpartisipasi dalam pembuatan video meditasi itu. Lalu pada suatu kesempatan, Pak Win juga melakukannya dengan Nano. นันโนะนะคะ เหนื่อยแล้วล่ะ ค่ะ Nano yang diancam dengan video dirinya yang sengaja direkam Pak Win melakukan ancaman balik. Dengan sengaja, Nano mendekati istri dan putri dari Pak Win. Tak disangka, Nano diminta mengajari Wow oleh Ibu Wan. Nano pun menyetujuinya dan meminta Wow juga boleh membawa temannya ikut belajar. Namun Wow ternyata membawa pacarnya. Hal itu dimanfaatkan Nano untuk membalas perbuatan Pak Win. Nano mengajak Wow dan pacarnya belajar ke salah satu penginapan. Namun Nano meninggalkan mereka berdua di sana. ตามสบายเลยจ้ะ จะทำอะไรกันดีอะ ร้อนจังเลยนะคะ Nano langsung menemui Pak Win di sekolah dan menunjukkan kelakuan putri dan pacarnya yang sedang ski dapap-papap. Pak Win pun marah dan langsung memarahi putrinya itu, bahkan juga memukul pacar putrinya. Namun di sini Wow lebih marah dan kecewa pada ayahnya, di mana ternyata Wow sudah mengetahui kelakuan bejat ayahnya. Di lain sisi, Nano tengah menyebarkan beberapa video bejat dari Pak Win. Nano juga mengirimkan video-video itu pada istri Pak Win. Alhasil kini semua orang tahu kelakuan bejat guru itu. Putri Pak Win yang terlanjur kecewa pun berlari. Namun sialnya ia malah ditabrak. Inilah konsekuensi dari kelakuan Pak Win. Anak kesayangannya meninggal dan keluarganya hancur. Ia juga dimasukkan ke dalam penjara. Juga reputasi sekolah ikut hancur karenanya. Scene ditutup di mana Nano tersenyum karena sudah berhasil memberi karma pada si guru bejat. Lalu apa pesan dari episode 1? Menurut aku, kelakuan buruk pasti juga akan mendapat hal buruk. Ingatlah untuk menanam karma baik, sehingga kamu bisa memanen kebaikannya juga. เองต่างหาก กลับมากี่โมงอะ ครูวิน Lanjut episode 2, berjudul Apologize. Apa yang kamu lakukan ketika kamu melakukan kesalahan? Tentu saja kamu pasti akan meminta maaf. Tapi apa maaf itu adalah untuk melakukan kesalahan yang lain? Apologize menceritakan tentang Nano yang baru saja masuk menjadi siswi baru. Namun di hari pertamanya sekolah sudah banyak yang naksir dengannya, termasuk cowok-cowok yang disukai oleh Itim dan Theo. Mereka pun sangat cemburu pada Nano, sehingga dengan licik merencanakan sesuatu pada Nano. Itim dan Theo mengajak Nano ke pesta yang direncanakan oleh Hawk, cowok yang sebenarnya Itim sukai. Sebenarnya, para cowok ini sangat ingin tidur dengan Nano. Jadi mereka meminta bantuan pada Itim dan Theo agar Nano bisa ikut datang ke pesta. เผือกโง่อีก Mengetahui jika Nano tak kunjung mabuk, Itim dan Theo menaruh obat tidur di minuman Nano, sehingga Nano pun pingsan. Hawk dengan sangat bersemangat ingin meniduri Nano dan membawanya ke kamar. Namun siapa sangka jika Nano tidak benar-benar pingsan. Nano bangun dan meminta Hawk untuk meminta izin terlebih dahulu. Hawk pun menurut dan saat Hawk sudah melakukannya, Nano malah terus tertawa, sehingga membuat Hawk marah dan mencekik Nano hingga
dikira sudah mati. Mereka semua pun panik dan berpikir untuk mengubur Nano saja. Namun saat ingin dikubur, Nano malah bangun. Tetapi mereka malah tetap mengubur Nano hidup-hidup. Tapi siapa sangka jika Nano yang mereka pikir sudah mati kembali bersekolah keesokan harinya. เอาหน่อยไหมนันโนไง Terlebih saat mereka mendiskusikan mengenai masalah Nano, Nano malah datang ke sana. Nano beralasan bahwa ponselnya tertinggal, jadi dia langsung mengambilnya di kamar Hawk. Dan ternyata di ponsel itu sudah ada rekaman yang terjadi tadi แป๊บ malam. เดียวเองทำไมเนี่ยคลิปเด็ดด้วยจบแล้วอะ Mereka pun semakin panik ketika Nano ingin menyebarkan video itu. Sehingga lagi, mereka membunuh Nano lagi dan menguburnya ke tempat kemarin. Namun anehnya sudah dibunuh berkali-kali, Nano-Nano yang lain malah muncul. Dan mereka pun bergegas untuk pergi dari sana. Scene ditutup di mana Nano kembali bersekolah seperti biasa dan menciptakan ketakutan pada Theo dan Itim. Meminta maaf memang harus ketika kamu melakukan kesalahan. Namun jika mengulangi kesalahan yang sama, apa permintaan maafmu hanya omong kosong? โทษนะแนนโน Lanjut episode 3, berjudul Tropi, menceritakan seorang gadis bernama Miu yang merasa bodoh dan tak memiliki keterampilan seperti temannya yang lain. Ia sangat iri pada orang lain yang bisa mendapat penghargaan karena kepintaran mereka. Bahkan sahabatnya yang bernama Pui juga mendapat penghargaan yang sama dan diperlakukan spesial. Miu merasa tak terima karena ia merasa jika sekarang hanya dirinya lah yang bodoh. Miu bahkan menjauhi Pui karena Pui sekarang sudah dianggap siswi jenius, sedangkan dirinya masih gadis bodoh. พิเศษ คนไหนพระพุทธศาสนา Dengan kesal, Miu juga merusak cetakan tangan Pui. FYI, di sekolah ini, setiap siswa yang berhasil mendapat penghargaan akan diberi cetakan nama, juga diberi cetakan untuk tangannya. เราภูมิใจมาก Nano yang mengetahui jika Miu merusak cetakan tangan Pui, memberitahu Miu cara cepat menjadi siswi jenius. Untuk menjadi jenius hanya perlu membuka Google, tekan Ctrl C, lalu Ctrl P. Itu saja. Saat itulah Nano juga menjelaskan kebanyakan orang jenius terinspirasi dari Google dan hanya memodifikasinya sedikit. Miu mulai terpengaruh dengan kata-kata Nano. Jadi malam itu Miu mengcopy paste karya orang lain dan hanya memberikan lukisan itu sedikit coretan. Keesokan harinya guru memuji karya Miu dan seketika Miu menjadi siswi terkenal dan jenius. Bahkan orang tua Miu juga sangat perhatian pada Miu setelah Miu mendapat penghargaan sebagai pemenang Siam Art. เรียนเราอ่ะมีอัจฉริยะ นะคะว่ามิวจะเรียกตัวเองว่า Setelah itu, Miu mulai sering mengcopy paste karya orang lain dan memberikan coretan seperti biasa. Namun tidak sampai sini, Nano memberikan ujian lain pada Miu. Di saat sekolah mengadakan pameran, Nano menyarankan agar Miu bisa melukis di atas panggung. Miu yang sebenarnya tak bisa melukis, tak tahu harus melakukan apa. Dan ia juga marah pada Nano karena jelas-jelas Nano tahu jika ia tak bisa melukis dan hanya mengcopy paste saja. Namun Miu tak punya pilihan, ini sudah terjadi. Jadi Miu merencanakan hal lain. Ia meminta Pui untuk memukul tangannya. Namun Pui menolak, sehingga membuat Miu memukul tangannya sendiri dan memfitnah Pui yang melakukannya. Karena hal ini tangan Miu terluka dan beralasan tak bisa melukis di acara pameran nanti. Namun lagi-lagi Nano memberi ujian pada Miu. Nano mengatakan Miu bisa melukis dengan tangan kirinya. Sebelumnya Miu memang pernah memposting lukisan dengan keterangan ia melukis dengan tangan kiri. Sehingga hal ini menjadi bumerang bagi Miu. Mau tak mau, Miu pun ikut pameran. Dan di hari pameran, ada seorang murid dari sekolah lain yang mengatakan bahwa Miu menjiplak karya temannya dari Indonesia. Guru Miu dan kepala sekolah pun membela Miu
dan menyuruh Miu melukis untuk membuktikan bahwa Miu tidak menjiplak. ทำได้ยังไงเพราะว่ามันโหยดีมากเลย Mau tak mau, Miu pun mencoba melukis dengan terpaksa, dan hasilnya sungguh sangat mengecewakan. Karya Miu tidak seperti yang ia posting selama ini. Namun, karena tak ingin sekolah menanggung malu, kepala sekolah dan bu guru pun membela Miu, dan mengatakan Miu tak perlu khawatir. Miu pun dipersilahkan membacakan pidato, dan anehnya semua orang memberi tepuk tangan, kecuali Nano dan Pui. Scene ditutup di mana Nano menitipkan pesan agar Miu bahagia di dunia ini. Apa pesan yang dapat kita ambil dari video ini? Seberapa pentingkah penghargaan bagi dirimu? Tulis di kolom komentar ya.